teruskan sedikit, soalnya saya minta kalau pada waktu Tuhan Yesus ketemu sama Nikodemus, Nikodemus bisa mengerti enggak? Enggak bisa. Demikian juga apa yang saya sampaikan. Saudara yang pernah belajar teori-teori, konsep-konsep itu pasti bingung. Saya minta saudara jangan diskusikan dulu sama orang luar. Lebih-lebih sama teolog-teolog. Sebab nanti saudara yang jadi korban. Bukan saya, saudara. Saya minta saudara terima dulu, saudara berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Saya yakin engkau nanti diceritani lebih lanjut sesuai dengan pengertianmu, warnamu, sehingga engkau tidak bingung lagi. Tapi mengenal akan Allahmu itu mantap gitu loh. Sebab itu yang saya alami, saudara. Saya waktu itu saya diskusikan sama papa saya. Papa saya itu terus terang, saudara, ahli Alkitab. Stephen Tong sendiri pada waktu ketemu papa mimpin retreat di Bandungan dan Stephen Tong salah satu pembicaranya. Dia dengar papa diajak diskusi Alkitab. Stephen Tong ngakui, Om ini harus jadi dosen di sekolahan saya. Sebab apa, saudara? Alkitab dikutak-kutik pakai akal, semua jago, hebat. Tapi kalau diskusi sama saya, macet. Macetnya bukan karena saya tidak bisa jawab. Macetnya itu karena Tuhan beritahukan yang sebenarnya di dalam hati Bapakku. Kenapa, saudara? Sebab ternyata kalau kita diskusi, itu akalnya kan jalan. Jadi pakai perkataan jawab, soal menjawab banyak kata. Nah, kita dijak jawab bantah-bantahan, diteka-tekuk itu kalah, saudara. Stephen Tong sendiri pada waktu berdiskusi sama papa, teka-tekuk akhirnya Stephen Tong. Nah, saya tahu karena saya orang anake. Dia bilang, bagaimana ayat ini? Saya ditanya, saudara. Saya cuma lapor Roh Kudus. Tuhan, engkau tahu pikirannya Bapakku, kepintarannya Bapakku tentang Alkitab. Aku jawabnya sesuai dengan kepintarannya atau to the point artinya. Bapakmu itu sudah tahu, tapi kamu dibawa ke sini supaya kamu nanti kesesat. Nah, habis itu kamu kalah sama dia, kamu nurut dia. Langsung saja jawab hatinya dia. Nah, jadi kalau dia tanya, menurut kamu bagaimana? Aku cuma pilih. Kamu tanya menurut aku atau menurut Tuhan? Menurut Tuhan. Terus saya bilang, di dalam hati papa, sebetulnya papa itu sudah tahu, cuma ini jebak supaya saya mikir sana. Tuhan berkata, ini jawabannya. Ngomong sama kamu bocah lah. Karena apa? Tidak pernah menang. Aku bilang, bukan aku. Aku cuma nerusin apanya Roh Kudus ngomong. Roh Kudus tahu hatimu, kowe itu nakal. Orang itu loh, semua pendeta mbok jebaki. Supaya apa? Guling, istilah mbok ketawai, aku ini sombong. Saudara tahu? Saya tidak mau, orangnya tidak punya warna. Papaku warnanya banyak. Jadi kamu kalau salah-salah keblosok. Aku tidak punya warna, selalu cuma tanya Roh Kudus. Nah, demikian juga saudara. Saudara yang saya omongkan, saudara tidak diwajibkan percaya. Ngerti? Saya tidak menganjurkan saudara, kamu percaya sama saya. Enggak. Kalau saya bilang, kamu mesti percaya saya, nanti sayanya jadi Tuhan nih. Ngerti? Saya dapat pelajaran dari Tuhan, saya berikan kamu. Kamu juga harus berdoa sendiri. Karena apa? Kamu punya warna, saya punya warna.
Kok saya punya warna? Saya enggak punya warna. Kamu punya warna, betul? Jadi kamu mesti berdoa, nanti dari apa yang kamu dengar dari saya, nanti kamu diterangkan Roh Kudus sesuai dengan warnamu. Kamu nanti manggut-manggut. Dan kamu akan jelas. Dan yang penting buat saya sampaikan kepada kamu kenapa? Supaya saudara nanti tidak gampang kecewa. Saudara tidak gampang gerutu sama Tuhan. Itu yang penting toh. Saudara bisa tiba pada waktunya yang tepat. Sebab Tuhan itu tidak pernah tergesa-gesa, tidak pernah terlambat. Saya cerita begitu langsung dari pikiran-pikiran saudara yang pinter-pinter mesti tanya, lah Roh Kudus itu siapa? Ya toh? Bapaknya ada. Yesus ciptaannya. Anak. Memang anak toh? Lah Roh Kudus siapa? Cepat mana Roh Kudus sama Bapak? Gue tak tanyai ini. Dulu mana? Sama. Wong Roh Kudus itu gambarane ibune. Jadi adanya Yesus karena ada Bapak sama Ibu. Jadi dia bilang apa? Aku adalah awal, aku adalah akhir. Jadi demikian ada Bapa, itu ada Roh Kudus. Makanya dia perhatikan, Bapa itu keseluruhan Allah. Di dalam Bapa ada pikirannya, Roh Kudus. Ada omongan Bapa, firman Yesus. Ngerti? Jadi Bapa ada, itu Roh Kudus sudah ada. Makanya Roh Kudus perhatiin, sifatnya apa? Lembut, penolong. Ya dah? Ibu disebut apa? Penolong. Lembut dah? Lembut. Kalau ada ibu yang kasar, salah tempat itu. Nah, ngerti. Jadi Allah sama Bapak sama Roh Kudus itu satu. Makanya Bapak bilang, aku menciptakan kamu menurut gambar. Gambarnya siapa? Bapak. Di dalam kamu juga ada 3 toh. Kamu, pikiran kamu, sama omongan kamu. Ngerti. Sudah punya gambaran sedikit ya. Tapi jangan tanya loh. Jadi dia begitu. Tidak tahu saya. Sebab Tuhan menerangkan saya tentang keberadaan dia sesuai dengan manusia supaya bisa menangkap dan punya bayangan. Cuma gambaran supaya kamu bisa mengerti bahwa bahannya Yesus sama Allah sama. Kalau kamu lain, bahanmu sama dengan binatang. Kok ninggiin diri Bapak? Nakale itu loh, soe itu loh. Bahanmu apa? Dari tanah sama dengan binatang. Kok sama dengan Bapak? Ngawur. Nah, roh yang dari Allah, tapi bukan roh Allah. Beda. Nah, ngerti ya? Udah punya bayangan begitu ya? Nah, jadi kalau saudara, konsep saudara selama teologi ini rada rancu kacau, jangan khawatir. Boleh ditanggalkan sementara, terus sembahyang. Nah, ngomong sama Roh Kudus, itu bagaimana cerita ini? Nanti diceritain lebih lanjut. Yang gak ngerti, tanyaan sama Roh Kudus, pasti diceritakan. Nah, sebab itu yang saya alami, itu yang dialami oleh anak-anak saya, Iin, Denny, Semi. Menantu saya, semua ngalami, semua peka. Jadi dididik beda.
Maka dari itu luar biasanya Tuhan itu di situ, saudara. Ayo kita masuk lagi selanjutnya. Kembali di dalam Lukas 12, sebab kemarin baru di atasnya, sekarang di bawahnya. Ayat yang ke-47 dan 48. Nah, di tengah-tengah itu hamba yang tidak setia. Jadi yang ini harus saudara perhatikan, peringatan Tuhan. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Ayat yang ke-48. Tetapi barang siapa tidak tahu. Nah, saudara perhatikan. Jadi ada beberapa bagian. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi saudara tahu tidak tahu, tetap dituntut tidak? Tetap dituntut. Nah, jadi saudara harus tahu bahwa engkau dan saya, manusia diciptakan Allah, harus bertanggung jawab dan tetap kena hukuman. Tidak tahu sekalipun tetap dihukum. Jadi ngerti saudara? Nah, kenapa? Apakah Allah tidak adil? Allah adil. Kenapa tidak tahu kok dituntut? Sebab meskipun tidak tahu kehendaknya Allah, tapi di dalam diri saudara dan saya dari permulaan sudah ada hati nurani. Kenapa? Karena kamu turunannya Adam yang makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi saudara tetap sudah tahu tidak baik jahatnya? Tahu. Jadi tetap dihukum saudara. Maka dari itu saudara dan saya harus tahu kehendaknya Tuhan. Nah, untuk itu saudara baca Alkitab. Kedua, dengan motivasi dasar apa? Rendah hati. Menyadari siapa Allah sebenarnya, menyadari siapa kita sebenarnya. Nah, kalau sudah tahu gitu, saudara tidak akan berani nggerutu, saudara tidak akan berani nyalain Tuhan, saudara tidak akan berani menilai Tuhan, apalagi menghakimi. Lalu akhirnya saudara selalu ngomongnya apa? Engkau berhak lakukan segala sesuatu, karena engkaulah yang berdaulat dan yang punya segala-galanya. Nah, dari situ saudara itu kan lalu seperti orang yang sudah menyerah. Nah, penyerahan total itu iman yang bulat total, itu penyerahan total. Itu sebetulnya iman yang bundar tanpa cacat, itu penyerahan total. Saudara tahu? Bukan yang diartikan dengan hikmat manusia, menyerah sama penyerahan beda. Menyerah itu kamu dipaksa. Ngerti? Kalau penyerahan kamu dengan rela hati, kamu sadar. Nah, ngerti tidak? Jadi saudara itu kerap kali hidup sama Tuhan itu nyerah atau penyerahan? Nyerah. Karena sudah kepepet, sudah gepeng. Baru nyerah loh. Karena apa? Degil. Tegar tengkuk. Itu saudara.
dan saya. Jadi jangan lihat saudara, orang kalau kasar itu belum tentu lebih keras daripada orang yang lembut. Ini buktinya saya sama istri saya. Saya itu kasar, saya itu terang-terangan, belak-belakan, segala apa adanya. Istri saya itu lembut, diem, semua serba tersimpan. Saya dulunya gini, kok dikasih jodoh kok tolak belakang kayak begini sih Tuhan. Tuhan bilang, itu cocok. Tumbuh sama tutup. Kalau tutup sama tutup, meletet, mesti ada yang meletet. Tapi ini pas plus, memperbaiki keturunan. Ya toh, yang satu keras, yang satu lembut. Belakangan saya dipesan Tuhan begini. Waktu saya mau kawin, pesan Tuhan, kamu harus berdoa untuk istrimu setiap hari. Pada waktu itu tidak istri deh, calon istrimu. Jadi belum kawin. Kamu harus berdoa untuk calon istrimu setiap hari. Kenapa Tuhan? Kalau tidak jiwanya terhilang. Waket aku. Saya cari, tidak ketemu saudara. Baru setelah menikah, saya cuma nurut. Baru saya tahu. Ternyata istri saya itu kayak per. Saya ini baja yang kaku, istri saya itu per. Per itu baja enggak? Ayo tak tanyain. Baja saudara. Cuma kok melengkung, lembut. Loh, lembut. Ya toh, lentur. Kalau ditudui kempes. Turut. Ya, makanya saya kalau bilang, kamu istri, nurut. Ya. Saya bilang, ya. Biarpun artinya, ya. Saudara. Tapi kalau dia sudah menentang, tidak cocok. Dia tidak berani keluar mulut. Sebab kalau keluar, dia satu, saya tambah keras. Nah, dia berdoa saja. Akhirnya apa? Nangis, keluar air mata. Angsal saya bilang, yang gini. Ya, tidak dipikir, tidak dilihat lagi yang. Enggak. Dia sebentar sembahyang, keluar air mata. Cer. Saya itu diberi hal yang istimewa. Saya marah kayak apapun. Kalau lihat air mata dia, kayak kejatuhan es. Leleh semuanya. Asal dia sudah keluar air matanya, saya bilang, stop. Udah. Maumu apa? Saudara tahu, aku sampai heran. Yang satu keringat, sebab keringat dia itu spesifik buat saya. Tidak ada di dunia keringat seperti dia. Yang dua, air mata. Kalau air mata dia keluar, ini marah seperti apa? Kayak disiram es. Dingin, nyesel, lalu nurut. Tapi Tuhan bilang, doakan. Kenapa sih Tuhan? Baru saya tahu. Dia itu ternyata per. Ada orang duduk, ya. Tapi kalau sudah balik lagi, kentul. Waduh, kalau sama saya nurut. Tapi demikian saya pergi, balik lagi. Loh, aku pulang. Loh, yang kenapa kok jadi gini? Aku sudah nurut selama ada kamu. Nah, kamu pergi jadi gini oh. Loh, kenapa gitu ya? Lalu Tuhan berkata, per. Kowe baja, dia baja. Tapi kamu kaku. Dia lentur. Oh, ayo. Kokoh mana?
Per tidak bisa putus. Sini mau, sana mau, dalam mau, luar mau, tarik mau, molor mau. Tapi kalau saya ditekuk, putus. Ayo, gampang mana nuruti? Secara manusia, bagus per. Di hadapan Tuhan, bagus baja. Sebab kalau sudah ditekuk, ndak akan kembali kepada mula-mula. Kamu per apa baja? Kamu per apa kaku atau lentur? Belum tahu. Tanya. Apalagi yang belum kawin ini loh. Jadi kamu bakal dapat apa? Kalau kamu lembut, bakal dapat yang kaku. Rasain lu. Makanya kamu harus punya apa? Kelebihan senjata menundukkan yang lain. Istri saya punya 2, air mata sama keringat. Itu bisa dicari atau bawaan? Bawaan. Makanya jodoh mesti sembayang. Yang jodohin siapa? Tuhan. Kamu cari dewek, rasain lu. Nggak bisa ditekak-tekuk, saudara. Makanya saudara itu harus tahu persis kelebihanmu, kekuranganmu. Tuhan nanti berikan jodoh yang cocok. Anak saya semua cocok, biarpun dulunya tidak cocok. Makanya anak-anak saya bilang, kamu mau pilih sendiri atau Tuhan yang milih? Jawabannya selalu gini, kehendak Tuhan. Tapi kenyataannya apa? Kehendak saya. Jadi pacaran, ubek-ubek sama orang lain. Saudara tahu? Jangan kira anak Yusa itu mulus-mulus, bapaknya kayak gini. Jadi tidak ada. Jadi tetap ada sifat perangnya enggak? Ada, tidak bisa. Makanya kalau orang zaman dulu bilang cari mantu mesti cari bibit bobot. Saudara tahu? Di dalam firman Tuhan tak berlaku. Sebab kalau kamu berdasarkan itu, kamu menetapkan langkahmu sendiri. Itu seizin Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Nah, tahu bedanya seizin sama kehendak? Belum tahu. Kalau seizin, karena itu anak Tuhan, kamu sudah jadi anak Tuhan, kamu punya kehendak, kamu ngotot, seneng Tuhan, lalu kamu doakan. Tuhan akhirnya bilang apa? Ya sudah, oke. Itu apa? Seizin. Kalau kehendak, terserah Tuhan. Maumu apa Tuhan? Ini yang paling baik. Loh kok gini Tuhan? Nggak cocok ini, nggak ini. Loh kamu mau nurut atau milih dewek? Nurut. Ya sudah, terima. Tetap dua-dua ada harganya yang harus dibayar. Tapi murah mana? Ayo, murah mana? Dia bilang, Monica bilang, murah seizin. Siapa bilang? Murah kehendak. Karena kehendak itu bapakmu lihat. Lihatnya apa? Coba contohnya gini. Tuhan lihat kamu. Terus, wah ini punya kelemahan. Wah turunan ini punya kelemahan mata, pendengaran, seks, nafsunya. Wah. Terus organ-organ tubuhnya. Kamu kan tidak bisa ngerti. Benih-benih penyakit yang ada di dalam kamu. Tak tahu. Kamu kalau kawin sama orang yang kamu biasanya, kalau orang seneng, cari yang cocok enggak?
Atau yang berlawanan? Yang cocok. Berarti kalau yang cocok, apa? Penyakitnya sama. Kelemahannya sama. Kelebihannya bisa double enggak? Matanya lemah, yang sana lemah, nempel. Sebab modelnya sama sipite, kawin jedet tambah sipit. Menteret deh. Betul enggak? Saudara enggak tahu, Tuhan tahu. Nah, nanti kalau saudara bilang, "Loh, anakku kok jadinya kayak gini?" Tuhan bilang apa? Siapa yang milih? Loh, buka dong Tuhan. Loh, jangan begitu dong. Kamu yang milih dewek. Nah, tapi kalau kamu menurut kehendak Tuhan, kalau kamu sudah tidak kuat, "Oh, Tuhan, aku tidak kuat. Aku dulu kan tidak cocok sama dia sih Tuhan. Wong dia gini, aku gini." Kalau kamu lapor, Tuhan bilang, "Oke, aku beri kamu jalan keluar. Sebab itu kehendakku." Tapi kalau seizinku, kamu milih dewek, rasain, bayar. Nah, enak mana? Enak kehendak. Ngerti saudara? Dan itu hanya bisa kalau saudara sudah tahu keberadaan Tuhan dan tahu keberadaan kamu dan kamu rela membayar harganya. Tapi jangan punya pikiran kalau kehendak Tuhan itu tidak bayar terus cocok. Tidak. Istri saya bayar 14 tahun. Tapi dia menuai lebih dari 30 tahun. Enak toh? Iin bayar 4 tahun. Anak saya. Sampai suaminya bilang apa? In, satu saat ribut. Kamu tuh lebih baik, lebih jelek dari apa? Sandal jepitku. Saking jengkelnya. Iin juga ngomongnya enggak kalah lembut. Dia tambah lebih keras lagi. Apa kamu kira itu kamu paling baik buat saya? 5 orang macari saya. Tapi Tuhan berkata, kamu. Jadi aku nurut karena gara-gara Tuhan. Tapi saudara sekarang setelah dibayar, dia berkata, wah, Pak, bener Pak. Nurut Tuhan itu luar biasa. Aku tidak punya suami si Paul, tidak tahu Pak, sudah ini kayak apa ini. Ternyata luar biasa Tuhan itu. Karena Tuhan itu yang tahu sampai kapan, bagaimana, apa yang akan dihadapi, bagaimana. Saudara, itu makanya anak saya semua, aku bilang, pacaran si pacaran, tapi kamu harus tanya Tuhan mana kehendakmu. Tidak ada saudara orang model kayak saya. Makanya saya bilang, benar-benar saya ini memang tidak punya aturan, tidak punya apa-apa saudara. Benar tidak punya warna. Coba bayangin, Denny itu saudara. Iin juga sama semua, tiga-tiga sama semua saudara. Waktu sudah ditetapkan Tuhan, Bapak ibunya Paul datang ke rumah saya ke Bandung. Kan ada acaranya untuk ngelamar ya lah. Aku datang jeglek ya, masuk ke hotel, ngomong apa? Kami mau lamar. Wis toh, jangan ribut-ribut. Kamu datang sekali ini bukan ngelamar, menetapkan segala-galanya. Jadi kamu enggak usah datang 2 kali. Sekali terus langsung ngomong kawin kapan di teng 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 teng. Jadi dia enggak bawa apa-apa. Datang ngomong suap baru, ngelambangi, tanya. Enggak usah. Kamu yakin itu dari Tuhan? Yakin. Ya sudah toh, ngapain kamu basa-basi gitu? Enggak usah. Sampai. Ya. Denny sfiak lagi, aku lebih antik lagi. Dan sudah tahu jodohmu? Udah. Jadi pacarmu yang itu enggak? Sudah ngomong? Sudah. Jadi sudah kamu bergaul biasa? Ya. Mau? Kamu seneng sama pacarmu itu? Enggak. Tapi kamu nerima? Oke.
Sembahyang. Sembahyang. Tuhan kapan? Besok. Besok pagi tanya. Kapan? Sekarang. Ngambil telepon. Cari selfie. Ya, saya Om. V, kamu tahu jodohmu enggak? Tahu? Siapa? Anaknya Om. Sama yang mana? Denny. Oh ya. Kamu tahu Denny suka pacaran? Ya. Kamu suka? Enggak. Tapi kamu mau nerima dia? Mau. Panggil bapakmu. Bapaknya, Bert, kamu tahu enggak jodohnya anakmu perempuan? Selfie. Ini nomor 2 loh, bukan nomor 1. Nomor 1 aja belum punya pacar. Kamu tahu jodohnya selfie? Tahu? Siapa? Anakmu. Kamu tahu Denny tukang pacaran? Tahu. Tapi kamu mau terima? Mau, karena dari Tuhan. Oke? Oke. Istrimu oke? Oke. Nanti saya datang, anakmu bawa di rumah, saya datang bawa anak, berkati. Ya. Tapi ya ini seharian tidak bisa tidur saudara dia. Kenapa? Dia mikiri anaknya perempuan yang nomor 1, belum punya pacar. Saya datang, saya tahu. Tuhan bilang, beritahukan tentang anak perempuannya. Oh, Bert, kamu anak perempuanmu, kamu bingung anak perempuanmu ya? Si Diana. Ya. Tuhan berkata, jangan takut. Kamu berkati, anakmu menikah, tahun depan anakmu punya pacar dan kawin tahun depan lagi. Jodohnya siapa? Belum tahu. Belum tahu. Di mana? Ya enggak tahu. Tapi itu firman. Mau? Oke. Lakukan. Saudara tahu? Baru begitu ngomong lagi Tuhan ya. Kawin sekaligus 2. Ini masih sekolah semua loh Tuhan. Kawinin. Waduh. Adiknya suruh kawin juga. Ya. Saudara bayangin. Sedang besan saya yang mertuanya Semi yang mau saya suruh kawin juga. Itu bulan Oktober sudah direncanakan, itu bulan Maret saya ngomong. Itu bulan Oktober itu kakaknya lagi kawin. Ini suruh kawin bulan Juli. Iya coba, bisa diterima akal enggak? Bayangin saudara, bingung enggak? Aku bilang Tuhan, lawang nanti Oktober ngawini kok ini Juli suruh kawin. Mendahului kakaknya lagi. 2-2, yang satu lagi anak perempuan. Ini piye sih Tuhan? Nurut, ya wis. Temuin aja. Kapan aku nemui? Nanti sore. Saya cuma telepon. Evi, papa mama kasih tahu nanti sore Om Yusak sama tante mau datang. Ya. Enggak apa-apa. Saya datang untuk memberitahukan, boleh enggak kamu anakmu nanti bulan Juli suruh kawin. Melotot saudara. Kamu boleh membatalkan atau tidak, itu hak kamu. Tapi saya diperintah Tuhan untuk memberitahukan kamu, boleh enggak. Tuhan bilang Juli kawin. Tuhan terus ngomong, beritahukan. Kamu tidak usah ngeluarin biaya 1 sen. Semua ditanggung Tuhan. Melotot jadi langsung gini, setuju. Yang ngerti siapa saudara? Kalau ternyata melotot itu pikiran duit. Loh, aku ya gak ngerti kok. Loh saudara, makanya kalau kamu berjalan dengan Tuhan itu gak bisa pakai akal. Langsung dia bilang, enggak, aku gak usah bayar apa-apa. Tidak usah 1 sen. Duh, nah, nanti Tuhan sudah sediakan semuanya. Langsung tanyaannya apa? Bapak sudah punya duit. Bayangin saudara. Lah aku ya jawab terus terang tuh ya. Belum. Loh Pak, nah itu bagaimana?
kamu akan lihat apa yang Tuhan rencanakan dan firmankan. Oke? 5 hari kemudian saudara, Evi saya kasih tahu, Vi, lihat duit sudah turun. Dia karena kita oke. Ada orang itu tidak ada tahu apa-apa saudara. Dia cuma datang bilang, Papa, aku kok diperintah Tuhan ke sini, ngapain? Suruh ngasih duit kamu berapa? 33 juta. Padahal saya butuhnya, istri saya bilang, baru ngomong 3 hari yang lalu bilang gini, aku minta uang 30 juta untuk makan. Sebab yang datang 4.000 orang. Minimal. Sebab orang-orang bilang, orang gak mau undang sekalipun, pokoknya aku datang. Bayangin, bingung gak? Bingung gak saudara? Lalu saya doa, cari tempat yang mana saudara. Di Bandung belum pernah terjadi kawin sekaligus. Anak laki dua-dua kawin. Jadi kemantennya 2 pasang. Cari tempat yang paling gede. Punyai tentara. Gede sekali. Parkir muat 3.000. Wah, wes ayo masuk. Saya bilang, Tuhan butuh duit 60 juta. Dikasih berapa? 100 juta. Bayangin saudara. Kalau kamu tidak ngalami sendiri itu, tidak mungkin. Tidak mungkin saudara. Aku sampai gini. Waktu pesta saudara, Tuhan bilang apa? Ini bukan perkawinan biasa. Sebab aku hadir sendiri. Bayangin saudara. Aku hadir sendiri. Jadi mulai tepat, tidak ngaret. Jam 6 saya nyupir sendiri. Saya ini nyupir sendiri saudara. Bawa mobil dewek. Sampai masuk. Langsung Tuhan, aku hadir. Sudah menantikan. Semua hadir. Mari kita menyanyi. Nangis semua saudara. Termasuk pendeta-pendeta GKI. Waduh, dia bilang, ini sih bukan pesta ini, KKR ini. Nangis semua saudara. Saya sendiri lutut sampean. Saya bilang, gak tahan aku. Hadiratmu luar biasa. Aku hadir sendiri. Aku yang punya kerja ini, bukan kamu. Luar biasa saudara. Sampai ada yang dapat penglihatan. Wih, Tuhan datang dengan pakaian kebesarannya. Dan diiringi malaikat menyaksikan. Waduh, luar biasa saudara. Maka dari itu kita harus berjalan saudara. Untuk itu apa rahasianya? Nah, yang saudara beberapa hari ini sudah terima. Lalu Tuhan mengajar saya begini. Yusa, ini kamu pengasingan sudah hampir selesai, kurang 3 hari. Dan kamu aku sudah didik. Kamu lihat. Saya dilihatkan, saya mati saudara. Mati. Loh kok mati Tuhan? Ya itu kamu, mati kamu. Kubur. Saya suruh ngubur jasad saya. Kubur. Dah 3 hari kemudian, 3 hari sungguhan. Bongkar kubur itu. Bau Tuhan. Bongkar. Tinggal tulang kering saudara. Lalu Tuhan bilang, kamu sekarang ini tulang-tulang kering. Di hadapanku kamu tidak ada artinya apa-apa. Seperti kelongsongan roket. Tidak ada mesinnya. Tidak ada setirnya, tidak ada tempat duduknya. Itu kamu. Dan ini pelajaran yang Tuhan berikan. Dan inti kamu, urutan ini jangan kamu lupakan. Yang pertama, kalau saudara mau catat. Mana? Copot tadi. Oh, copot. Tidak apa-apa. Sudah biasa memang copot. Kalau saudara mau catat. Dan saudara renungkan karena itu dari Tuhan, bukan saya sendiri. Yang saya harus berikan kepada saudara. Yang pertama, ingat firman Tuhan Yesusmu, hai hambaku, hai budakku.
Jadi saya dipanggil oleh Tuhan adalah budak beliannya. Nah, saudara terserah, cuma ini yang saya akan sampaikan. Kamu, satu adalah kamu bodoh. Kamu tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Kurung tulang-tulang kering. Ingat itu lagi. Dan ini yang membawa keberhasilan, lulus dari ujian ke ujian ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat lebih tinggi, sehingga menyenangkan hatinya Tuhan. Mari kita belajar akan firman Tuhan. Kita buka di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17 ayat 17 mulai. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Sampai di sini. Saudara, jadi kalau saudara dan saya baca ayat ini, saya Tuhan Yesus di dalam Bapak di dalam Tuhan Yesus, dan saudara di dalam Tuhan Yesus di dalam saudara. Supaya mereka menjadi satu. Di dalam menjadi satunya itu bagaimana? Merupakan kesatuan atau lebur? Ayo. Kalau lebur, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ngerti? Saudara di dalam Tuhan Yesus dalam saudara. Saudara tetap saudara enggak? Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus enggak? Jadi lebur apa enggak? Makanya Allah disebut Tritunggal. Tritunggal. Jadi 3 atau 1? Tiga tapi jadi satu. Nah ini loh konsep yang dulu berkata, selalu banyak hamba Tuhan konsepnya gini, Allah satu, kemudian jabatannya banyak, yang satu bapak, yang satu anak, yang satu hikmat, kebijaksanaan. Nah jadi lalu mereka bingung, saudara. Saudara tidak usah bingung, apa yang dianggap oleh dulu, konsep yang dulu itu benar? Benar, tidak salah, saudara. Lah, kan salahnya di mana? Tidak salah. Kenapa? Karena seperti kita ini mengenal akan anak-anak. Pada waktu anak-anak itu masih baru kenal, baru taman kanak-kanak SD. Anak-anak itu kerap kali tanya enggak? Tanya gini, Mah, aku dulu keluar dari mana ya, Mah? Ya tak? Aku dulu keluar dari mana ya, Mah? Saudara nyeritain keluar dari kemaluan atau keluar dari perut? Dari perut, tak? Kamu bilang, dari perut mama. Bener enggak?
Bener ndak? Bener, memang keluar dari perutnya mamae. Jalannya beda. Jalannya belum kamu kasih tahu. Sebab belum ngerti. Lalu nanti dia bilang, aku gede nih segini kok keluarnya kecil. Bingung, saudara. Tapi kalau sudah SMP, kamu kasih tahu enggak? Lalu kamu bilang, kamu keluar dari mana? Aku dulu keluar dari mana? Perutnya mama. Diketawain enggak? Itu sama di dalam pengenalan kita akan Allah kita. Jadi ada tahap-tahap di mana saudara itu ngertinya secara sederhana, saudara secara lebih tinggi, lebih mengenal lebih detail. Sebab saudara di dalam pengikutan saudara sama Tuhan, itu ada kelasnya loh. Itu sekolah, setiap kali itu mesti naik. Pernah enggak ngalami di sekolahnya Tuhan? Sekolahnya Tuhan itu bukan teologi, saudara. Sekolahnya Tuhan itu kamu pribadi belajar dengan Tuhan, Alkitab, dan pimpinan Roh Al-Kudus. Nah, setiap kali saudara itu nanti dikasih tahu, naik tingkat lagi. Nah, di dalam ujian, saudara itu nanti tahu. Sebetulnya kamu bisa naik karena Tuhan atau karena kepinteranmu. Nah, di situ nanti saudara itu bisa tahu. Kalau kamu masih memakai kekuatanmu, kemampuanmu, pikiranmu, usahamu, kamu hanya sampai di mana? Itu bisa tahu. Nah, apa yang saya alami, setiap kali Tuhan berkata pada waktu saya masih tingkat pertama, lalu saya bilang, di dalam tingkat pertama itu tidak ada perlengkapan apa-apa, blong-blongan gini, saudara. Di surga nanti juga gitu. Yang tingkat pertama itu blong-blongan. Rumahnya itu rumah gedang. Jadi rumah kayak rumah orang Dayak. Panjang, besar, tidak ada kamar-kamarnya, tidak ada. Jadi ngumpul jadi satu. Nah, itu halaman. Nah, itu tingkat pertama. Tingkat dua nanti mulai ada dibagi-bagi. Di sana itu orang ada, anak-anak Tuhan nanti ada yang dapat sekamar-sekamar, saudara. Ada. Nah, tambah tingkat tambah besar, sampai punya rumah dewek-dewek. Sendiri-sendiri gitu. Nah, makanya itu ikut Tuhan itu nanti luar biasa. Sebab nanti kita hidup di dalam dunia baru. Dunia ini nanti digulung, terus Firdaus nanti diturunkan, dibesarkan lagi seperti dunia baru. Nah, baru nanti Yerusalem turun dari surga bersama di dalam dunia baru itu. Nah, maka dari itu kalau kita belajar firman Tuhan, saudara. Nah, kita mesti ngerti ada tahap-tahapnya. Jadi kalau saudara belum ngerti, jangan cepat-cepat dipaksakan harus ngerti. Sebab kadang-kadang saudara tahu, saya pernah menggumulkan satu ayat peristiwa 15 tahun. Tidak dijawab Tuhan. Umpamanya Alkitab apa? Perkara Samuel sama Saul. Saya baca itu, loh, ini Samuel apa setan? Saya baca Tulang Elisa, karangannya si Yusuf B.S. Dikatakan di situ setan. Jelas-jelas dikatakan setan. Dan hamba-hamba Tuhan semua seluruh dunia pada saat tahun 80-an sampai tahun berapa, semua berkata itu setan. Tapi mulai tahun kemarin, hamba-hamba Tuhan waktu bersidang di dalam dewan gereja, mereka ngakui ternyata itu bukan setan, itu Samuel. Nah, lucu toh? Saya gumulkan itu. Saya tahun 80 sudah ngomong itu Samuel. Kenapa?
Karena saya ngalami sendiri itu, saya gumulkan, saya tanya, Tuhan itu setan atau Samuel? Tidak dijawab, saudara. 15 tahun. Tidak dijawab. Suatu saat, pagi-pagi, ada suami istri datang ke rumah saya. Waktu saya lihat di pintu, saya lihat gitu, si suami istri datang. Tuhan ngomong sama saya. Ngomongnya gini. Yusa, oh ya apa Tuhan? Suami istri itu datang sama kamu karena mau menanyakan tentang hal Samuel sama Saul. Langsung lah mateng toh saya ya toh. Saya bilang, Tuhan, aku tanya engkau 15 tahun. Ndak mbok jawab. Lah kok engkau ngirim orang tanya mbak aku, ini kan lucu toh. Tuhan bilang apa? Justru kamu, orang itu cari kamu, saya mau jawab kamu. Ngerti enggak? Makanya di dalam ayat tadi, dalam 7 tadi kata-kata tadi ada toh, tunggu saatnya Tuhan. Jadi saudara, di dalam Tuhan itu tidak ada jarak, dan Tuhan itu tahu kebutuhan-kebutuhanmu. Jadi kalau saudara itu kepengen tahu, itu berarti saudara itu ngotot. Itu berarti saudara masih mau kepengen akunya dituruti Tuhan. Nah, itu juga belajar saudara. Belajar apa? Rendah hati. Nah, pada waktu itu saya bilang, loh Tuhan, aku mau jawab. Nah, dia masuk. Dia belum ngomong, saya sudah ngomong gini. Kamu datang ke sini pagi-pagi ini mau tanya perkara Saul sama Samuel ya? Kaget ya? Iya. Ya sini duduk. Kenapa? Lu kok tahu? Loh, aku ya enggak tahu kok. Anda enggak tahu? Enggak tahu. Nah terus kok Anda bilang tahu kalau aku mau tanya? Tuhan yang ngomong. Nah terus kita nanti diceritai Tuhan, kamu sama saya. Jadi belajar sama-sama. Nah, jadi saudara, kalau saudara jadi hamba Tuhan diutus, saudara masih belum mengerti beberapa hal yang saudara sendiri gumulkan. Saudara kalau ada orang, jangan grogi. Kalau grogi itu masih ada keakuan enggak? Nah, saudara jujur, memangnya bodoh. Yang tahu kan Tuhan, bukan saya. Jadi aku ya tidak ngerti sendiri. Tapi justru kalau dihadapkan begitu, firman Tuhan berkata apa? Kalau engkau berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Jadi saudara melayani, justru saudara bilang, aku belum ngerti. Jadi ngerti. Ini luar biasanya. Nah, langsung ayo duduk. Sembahyang. Tuhan, sekarang silahkan engkau berikan pengertian. Nah, ngomong. Dari hati itu terus kayak orang ngajar, saudara. Nah, kamu tahu bahwa aku pada waktu Tuhan Yesus, pada waktu di dalam dunia, Tuhan Yesus berkata apa? Setelah dia naik ke atas kayu salib, dia berkata, kunci alam maut ada di dalam tanganku. Jadi sebelumnya itu di mana? Tangannya iblis, belum direbut oleh Tuhan Yesus. Nah, semua orang, termasuk Samuel, dosa enggak? Dosa. Orang dosa masuk mana? Alam maut. Nah, selama Tuhan Yesus 3 hari mati di atas kayu salib, dia mati, di salib terus dikubur. Tuhan Yesus kemana? Ke alam maut. Ngapain? Memberitakan Injil seperti tertulis di dalam suratnya Rasul Petrus. Nah, jadi pada waktu semuanya itu sebelum Yesus, itu semua ada di dalam alam maut. Termasuk
Samuel. Makanya di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ditulis pada waktu Yesus mati, tirai bait Allah terbelah, kubur-kubur orang kudus buka, dan orang-orang kudus bangkit. Nah, ini ada beberapa rahasia, saudara. Makanya saudara belajar saja, jangan khawatir, nanti terbuka. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mati, dia masuk ke mana? Alam maut. Lalu dia memberitakan Injil. Nah, pada waktu dia memberitakan Injil, maka orang-orang kudus bangkit. Pergi kemana? Firdaus. Nah, tapi ada ayat yang mengatakan begini. Yesus adalah kebangkitan sulung. Yesus adalah kebangkitan sulung. Loh. Nah, saya bilang, loh Tuhan, pada waktu engkau mati, kuburnya sudah dong buka. Buka, orang kudus bangkit. Dulu mana sama Yesus? Dulu orang kudus. Lah kok Tuhan Yesus dikatakan pembangkitan sulung? Nah, makanya profesor yang Agung tadi katakan semua sepertinya antagonis, berlawanan, tidak masuk akal. Ternyata luar biasa Tuhan. Saya tanya begitu, Tuhan Yesus berkata apa? Tetap aku kebangkitan yang sulung. Bagaimana caranya? Pada waktu aku ke alam maut, aku nginjil, semua bangkit. Bangkit, ya. Aku sudah bangkit belum? Belum. Isi di alam maut. Oh. Tetapi orang-orang kudus yang bangkit itu belum keluar dari kubur. Ngerti? Pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kubur buka, melekah. Orang kudus, mayat orang kudus bangkit. Tapi belum keluar dari kubur. Jadi sudah bangun belum? Sudah. Tapi belum keluar. Sudah dihitung bangkit apa belum? Belum keluar kok. Nah, setelah Tuhan Yesus nanti bangkit, keluar dari kubur, baru mereka keluar. Nah, jadi tetap yang nomor satu siapa? Tuhan Yesus. Ada ayatnya? Ada ternyata saudara. Cuma sepotong loh. Tapi waduh, sampai saya bilang, kamu kan sudah baca berkali-kali. Yang mana? Aku bilang gitu. Itu juga baca di Matius. Jadi cuma satu kalimat kecil tapi kunci itu saudara. Di dalam Matius 27 mulai ayat 51 sampai 53. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Jadi sebelum Yesus bangkit, sudah keluar belum? Belum. Sudah bangkit? Gelundang-gelundung. Di dalam kuburan, bayangin. Aku sampai,
Loh Tuhan, ayat yang sana bilang bangkit keluar menampakkan diri. Benar. Tapi kamu harus baca, nanti direnungkan, di timingnya itu kapan. Oh, makanya baca Alkitab mesti 4 sisi. Jangan cuma 1. Ini cuma sepotong itu toh. Sesudah Yesus bangkit, baru mereka keluar dari kubur. Oh, jadi gini Tuhan. Ini sepertinya kita di dalam rumah. Semua di dalam kamar sendiri-sendiri dalam kuburnya. Tuhan Yesus ya dikubur. Kamu sudah bangkit tapi belum keluar kamar. Setelah Tuhan Yesus keluar muncul, baru ikut kabeh. Jeklek keluar. Aku bilang, lucu ya Tuhan. Nah, maka dari itu saudara, kerap kali saudara tidak bisa ngerti. Demikian juga Samuel. Loh, dia orang kudus Pak. Kok di alam maut? Tetap dosa enggak? Dosa. Sebelum Yesus mati, tidak ada orang yang bisa menebus dosa. Semua masuk di alam maut. Termasuk Daud di situ. Tapi perhatikan, ada orang-orang khusus, Henoh, Elia, Musa, Abraham, Iska, Yakub, itu langsung dibawa sama Tuhan. Jadi saudara harus perhatikan, firman Tuhan kerap kali berlaku untuk umum, tetapi ada hal-hal khusus. Makanya saudara nanti tidak bingung. Nah, pada waktu itu Samuel jelas-jelas di dalam alam maut. Nah, alam maut kuncinya yang megang siapa pada waktu itu? Iblis. Samuel jadi tawanannya. Pada waktu Saul memanggil arwah Samuel, iblisnya bilang, Samuel, keluar temuin Saul. Bisa enggak? Bisa. Nah, makanya di dalam firman Tuhan Samuel ngomong gini, mengapa kamu ganggu aku? Nah, lalu dia ngomong lagi, bernubuat. Karena dia nabi, biarpun sudah mati sekalipun tetap bernubuat. Ingat tulangnya Elisa? Biarpun sudah mati, mayat kena tulang Elisa, bangkit tetap itu berjalan. Nah, maka Samuel bernubuat. Karena kamu tidak mengikuti perintah Tuhan, maka besok kamu dengan anak-anakmu ada di tempat saya. Nah, makanya pada waktu saya ditanya, itu Samuel apa setan? Tuhan jawabnya pertama begini, Alkitab nulis siapa dia? Alkitab ditulis apa? Samuel. Kenapa hamba Tuhan itu berani mengatakan dia setan? Saya ditanya, Pak itu Samuel apa setan? Alkitab nulis siapa? Samuel. Lah kok ditulis, kok kamu bilang diterjemahkan itu setan? Ya berarti Alkitabnya salah dong. Satu. Kedua, sebelum kamu bertobat pada waktu dibaptis, kamu disuruh janji, percaya seluruh isi firman Tuhan. Ditulis di dalam Alkitab Samuel. Jadi ya Samuel. Lalu dia bernubuat bahwa besok Saul akan mati bersama-sama dengan anak-anaknya dan kumpul bersama dengan dia. Itu Samuel. Wah, saya diceritain bahwa itu tawanan ini. Wah, sampai akhirnya Tuhan berkata, ngerti kamu? Itu Samuel. Benar-benar Samuel. Sekarang diakui oleh Dewan Gereja bahwa betul itu Samuel. Karena apa? Karena kalau tidak Tuhan sendiri yang cerita ngurut, gak bakal ngerti saudara. Sebabnya apa? Susah luar biasa.
Contohnya saya tadi ditanya sama Nita. Loh Pak, Tuhan Yesus, rohnya Tuhan Yesus itu roh dari Allah? Enggak toh? Rohnya Allah sendiri. Lah kenapa pada waktu dia dibaptis kok buka roh Al Kudus turun? Dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi pada waktu itu baru turun. Sebelumnya itu roe bukan roe Allah. Enggak, tetap rohnya Allah. Tapi itu satu tanda bahwa Bapa sendiri yang memberikan rohnya dengan tidak terbatas. Nah, jadi pada waktu Yesus belum muncul, rohnya terbatas enggak? Tidak terbatas, tetapi penggunaannya masih terbatas. Tunggu waktunya. Contohnya apa? Pada waktu Yesus umur 12 tahun, dia sudah pintar loh. Tapi Alkitab bilang apa? Dia menurut kepada ayah bundanya dan bertambah-tambahlah hikmatnya. Jadi hikmatnya pada waktu itu sama dia tahun umur 30 beda enggak? Beda. Rohnya besarnya sama enggak? Rohnya sama, tapi kualitasnya berbeda. Ngerti? Contohnya gini, saudara pada waktu pertama kali bertobat, Roh Kudus masuk enggak? Tapi kamu sudah penuh apa belum? Lalu apanya yang beda? Masuk Roh Kudus, sama-sama Roh Kudus toh. Kualitasnya sama enggak? Kualitasnya sama, kuantitasnya beda. Kenapa? Kamu dapat sebagian, Roh Kudusnya belum memenuhi kamu, bagian besar. Dan Alkitab berkata di dalam kitab Yohanes, kalau Tuhan Yesus punya Roh Kudus itu tidak terbatas. Saudara terbatas enggak? Terbatas. Tapi Roh Kudus Yesus tidak terbatas. Ngerti? Nah, kalau belum bisa nangkep, dipeti esin dulu. Supaya jangan sampai kamu nanti utik-utik di situ ketinggalan yang lain. Saya itu terus terang saudara, sampai sekarang Tuhan bilang apa? Baca Alkitab terus. Dibuka demi dibuka. Coba contohnya Agung tadi, coba di kamar mandi cuma diceritani perkara apa? Yudas sama sarungkan pedang. Loh, padahal dia membaca Alkitab perkara pedang, sarungkan pedang dan teman itu berapa ratus kali. Tapi tidak terjabar yang lain. Nah itu naik terus, meningkat terus, lebih dalam. Tidak pernah selesai. Nah, satu saat di dalam saya hidup dengan Tuhan itu, udah 3 bulan itu, sudah selesai dididik Tuhan, diajar Tuhan. Toh, sampai sekarang tetap diajar Tuhan. Nah, pada waktu itu, saya dihadapi hamba-hamba Tuhan, dilawan hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memberitahu, Yusa, nanti kalau kamu pergi nginjil, itu lihat hamba-hamba Tuhan akan melawan kamu. Karena apa? Karena mereka tidak bisa menerima apa yang aku ajarkan kepadamu. Karena rahasia-rahasia yang aku berikan itu perkara surga dan itu tidak bisa diterima oleh akal. Mereka nyerang saya dengan pedang, dengan tombak, dengan panah, dengan segala macam. Lalu Tuhan berkata, kamu tidak usah panik. Saya menghindarkan tombak, panah, sampai ribut. Lalu Tuhan bilang, kamu tenang, tidak usah perhatikan, diam. Lalu saya diam, nurut. Panah jarak 75 cm jatuh sendiri. Tombak jatuh, pedang jatuh sendiri semua. Lalu Tuhan bilang, ngerti kamu tidak usah panik. Kenapa? Kamu sudah dikurungin sama kuasa. Seperti gelas. Setiap anak Tuhan itu punya
benteng, perisai, kuasa Yesus. Kamu kemana? Ikut. Tak usah pusing. Nah, sejak itu saya santai. Saya tidak pernah takut. Asal kamu di jalurnya Tuhan. Di jalan Tuhan. Nah, jalan Tuhan, saudara. Kalau saudara jalan di dalam jalan Tuhan hari demi hari, maka jalan itu ada batasnya. Dan batas ini ada tutup kaca yang saudara sendiri tidak lihat. Jadi kalau saudara jalan seolah-olah keluar dari jalan di seberang ini jalan, ini singa. Makanya Alkitab berkata, singa itu seperti iblis seperti singa mengaum-ngaum menantikan kamu keluar dari jalan Tuhan terus bukan diterkam, ditelan, bukan digigit, ditelan, betul? Kenapa kok ditelan, kok tidak digigit? Sudah ompong. Singane itu sudah ompong. Jadi bisa nih, tidak bisa gigit, saudara. Nah, kapan dia bisa nelan saudara? Kalau saudara keluar dari jalan Tuhan. Nah, lah kan ada batasnya, Pak. Iya. Tapi ternyata tutupnya itu bisa, kalau dari dalam bisa dibuka, kalau dari luar tidak bisa dibuka. Anda bisa buka. Nah, jadi kalau saudara yang buka bisa, karena engkau yang di dalam. Tapi kalau setan masuk, tidak bisa. Nah, saya pada waktu itu tidak ngerti, saudara. Tuhan bilang, Yusa, kamu jalan, itu ada jalan, itu jalanku. Kamu selama di sini aman. Meskipun saya jalan, sini ada singa, saya ke sini. Di sini ada singa, saya ke sini. Jalan saya siksak. Lalu Tuhan bilang, lah kalau kamu gitu itu kamu maju enggak? Enggak. Lah takut tak Tuhan? Kenapa kamu takut? Lah itu kalau aku ke sana diterkam. Kamu perhatikan, singa tidak pernah melampaui batas. Tuh, kenapa ya Tuhan? Kamu minggir, pegang. Ada kaca nih. Ngerti? Jadi dia tidak bisa masuk. Tapi coba dorong, saya dorong. Buka. Jadi saya harus di jalanmu tengah Tuhan. Ya. Kapan kamu bisa keluar dari situ? Kapan? Loh, kalau kamu selama di sini kan nggak berbuat dosa. Kamu selama di jalan Tuhan ini nggak ada dosa. Kapan kamu bisa keluar? Kalau perhatianmu ketarik sesuatu di luar. Saudara ngalami enggak? Anak-anak perempuan terutama. Kalau pergi toko, jalan, berdua sama pacarnya, sekali waktu miring enggak? Sekali waktu karena lihat barang di toko, miring enggak jalannya? Menceng. Jalannya di sana, keluar, saudara, terekam. Ngerti? Karena perhatianmu ditarik sama dosa. Sebab di luar itu, dosa itu manis, saudara. Dosa itu manis. Makanya barang curian itu manis. Itu dosa, saudara. Nah, maka dari itu Tuhan berkata, kamu selalu harus di jalanku. Perhatikan, kamu bisa keluar kalau kamu ketarik. Kalau selama kamu di sini tidak tertarik, mata hatimu tertuju kepadaku, kau tidak akan diterkam. Tidak akan mengalami kesulitan yang melebihi kekuatan. Nah, lalu pada saat itu Tuhan sudah ajar, sudah 3 bulan diajar. Lalu saya dihadapkan dengan hamba-hamba Tuhan diserang itu. Lalu Tuhan berkata begini, kamu itu sebetulnya sudah diperlengkapi oleh senjata oleh Tuhan. Loh, mana Tuhan? Aku tidak bawa. Tuhan bilang, tanganmu masuk ke dalam kantongmu, nanti kamu tahu.
Saya masukin kantong kayak gini nih saudara. Loh, memang ada 2 senjata. Kecil-kecil. Pedang sama tongkat. Loh. Saudara tahu, lucu. Demikian saya keluarkan. Loh, kamu punya tahu? Kamu tidak sadar itu kalau firman, kamu sudah hidup dengan aku itu, aku sudah perlengkapi kamu dengan senjata. Cuma kamu tidak sadar. Nah, waktu saya keluarkan kecil, ini senjata bisa memanjang. Kalau menghadapi musuh, manjang. Pedang sama tongkat. Pedang sama tongkat. Musuhnya datang sekarang. Lalu Tuhan bilang, ayo cepat pegang, yang mana ini? Ayo. Yang mana ini? Yang di kanan. Yang di kiri. Ayo. Hah? Ayo, mikir. Ayo. Yang kanan mana? Angkat tangan. Angkat tangan yang pedang, siapa? Yang setuju pedang di tangan kanan. Ini. Pedang di tangan kiri, siapa? Loh, ini kok diem aja ini? Hah? Belum tahu. Justru belum tahu itu yang penting. Wong belajar itu jangan gitu. Sebabnya kamu takut salah toh. Nah, masalahnya itu. Gak boleh saudara. Saudara tahu? Tuhan bilang, aku ya bingung. Ini bagaimana Tuhan? Nah, karena saya tanya, Tuhan, bagaimana ini? Tuhan berkata, yang di tangan kanan itu tongkat. Oh. Loh kok kebalik Tuhan? Secara hikmat dunia, kebalik. Sebabnya apa? Tidak ada kekuatan, kemampuan. Tuhan bilang, ingat, tongkat itu adalah penolong. Orang buta? Ya toh? Ngerti tidak? Lah, kalau orang buta bawa pedang, bulune ulet panjang-panjang. Sebab apa? Saudara, ada orang ngomong, langsung kamu babati dengan firman. Tial. Ya toh? Nah, lalu Tuhan bilang, kamu dari situ kamu tahu nak, bahwa kamu itu masih suka babat-babat enggak? Kamu minta tolong Tuhanmu atau kamu mau langsung babat saja, dial. Nah, dari situ kamu tahu bahwa siapakah kamu. Bagaimana cara hidupmu dengan Tuhan. Kenapa kamu harus tongkat? Sebab tongkat ini penolong kamu. Kamu tanya Roh Kudus dulu dong. Apakah perlu dibabat? Lalu saya pakai tongkat di sebelah. Ini orang-orang ngadepi saudara. Waktu dia mau marang saya, mau nombak saya angkat tongkat saya. Kaku semua saudara. Yang medang gini terus. Yang mau nombak gini terus. Nah, terus saya bilang, rasain kamu. Kalau ini saya tuh mau babat kamu, tidak usah pakai pedang tangan kanan, tangan kiri. Cus. Nah, kaku semua. Lalu mereka tuh manggut-manggut gini. Oh ya, tahu. Lalu mereka berkata begini. Tapi mengapa tongkat pusaka ada di tangan dia? Mengapa pedang pusaka ada di tangan dia? Di tangan saya, saudara. Ini hamba Tuhan itu ngomong di dalam penglihatan yang Tuhan berikan. Dia ngomong gini, mengapa kok dia punya tongkat pusaka, tongkat wasiat, dia ngomong, dan pedang wasiat ada di tangan dia. Saya dulunya tidak tahu. Pedang itu kan firman. Berarti firman yang pedang wasiatnya itu pusaka itu berarti pedang yang apa? Firman yang apa?
yang mula-mula, yang murni, yang asli. Baru aku ngerti, saudara. Tuhan bilang, kamu tahu, aku ngajar kamu firman Tuhan. Tidak dimengerti dengan akal, tapi itu aku sendiri yang mengajar kamu. Tongkat Roh Kudus, penolong kita. Nah, tapi tongkatnya aneh, saudara. Tidak kayak tongkat-tongkat yang saya lihat. Tongkatnya modelnya kayak gini. Aneh enggak? Aku bilang, tongkatnya kok aneh Tuhan? Kok ngelengkung sama ini gini? Tuhan bilang apa? Ini untuk nangkep kepala ular. Ini untuk gantol domba. Oh, aneh enggak? Makanya saudara, diajari Tuhan tuh aneh-aneh. Tapi asik. Ngerti enggak? Nah, pedangnya bukan pedang kayak pedang ninja. Pedangnya kayak pedang Tulyongto. Pedangnya itu, wah piye gambare ya? Oh, gini loh saudara. Kayak pedangnya orang timur. Pedangnya kan melengkung gitu dah. Kayak Tulyongto. Saya bilang, wah pedangnya kok kayak pedang Tulyongto sih Tuhan. Nah ini jelas toh, saya tidak bisa gambar toh. Tidak bisa saya, saudara. Saya tidak bisa gambar. Nah, maka dari itu saudara, kalau kamu kenal Tuhan luar biasa. Firman dan wah, aku sampai gila. Oh, gitu Tuhan ya. Nah, maka dari itu saudara, lalu pada waktu sudah selesai diajarin semua, diberikan pengajaran-pengajaran yang luar biasa itu, lalu Tuhan bilang, kamu segera nanti pulang. Nah, mau pulang? Lalu saya pagi-pagi sembahyang, jam 5, Tuhan, aku mau pulang. Terima kasih Tuhan, tidak ditambah lagi Tuhan. Tuhan bilang, sudah cukup karena kamu sudah jadi tulang kering. Tuhan Yesus muncul. Secara fisik. Mata saya lihat. Tapi tidak saya jamah. Dia berkata gini, Yusa, ya Tuhan. Tuhan Yesus datang. Terus saya berdoa. Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yesus datang. Tak sembahyang ya. Jangan cepat-cepat nyembah. Kenapa Tuhan? Nanti kamu tahu. Ya wes, aku tuh orangnya masa bodoh. Padahal itu Tuhan Yesus dewek loh, menurut pandangan saya. Diam. Ada apa Tuhan? Jadi tak sebut Tuhan. Ada apa Tuhan? Yusa, kamu sudah dididik Tuhanmu. Kamu sudah diajar Tuhanmu. Kamu sekarang harus berjanji. Kamu sudah selesai pendidikan semua. Kamu harus janji seperti kamu dulu pada waktu dilantik jadi dokter. Selesai? Janji. Janji apa Tuhan? Kamu harus berjanji melakukan firman Tuhan dengan benar. Dia bilang, kamu harus berjanji kepadaku bahwa kamu akan melakukan firman Tuhan dengan benar. Pikiran saya juga bilang apa? Logis. Kalau saudara ditanya gitu bagaimana? Jawabmu apa? Ya dah? Ya. Saya bilang logis, tapi untung aku belum jawab. Saya konsultasi sama Roh Kudus. Saya bilang, Tuhan Roh Kudus, ini Tuhan Yesus kok aneh ya Tuhan. Lah orang diajari sendiri dan aku juga mau melakukan firman, kok saya disuruh janji untuk melakukan firman Tuhan dengan benar. Ya logis ya Tuhan. Roh Kudus jawab, jangan cepat-cepat jawab. Loh, kenapa Tuhan? Yang didik kamu siapa? Tuhan Yesus. Yang ngajar kamu siapa? Tuhan Yesus. Yang memampukan kamu siapa? Tuhan Yesus. Pikirkan. Kalau segala-galanya Tuhan, kok kamu yang janji?
Oh iya ya. Ya, wah aku kejebak, hampir kejebak saya bilang. Terus saya jengkel. Oh, ini tetap emosi. Saya bilang, "Enggak lucu ya Tuhan Yesus." Ya saya ada beda nih. Sampai bilang, "Loh, yang mana ini yang Tuhan?" Tuhan Yesus ngomong sama setan yang dulu. "Iblis, dengar jawaban hambaku. Aku yang jamin dia. Apapun yang dilakukan hambaku, aku yang bertanggung jawab." Iblis langsung bilang, "Ya sudah." Lari ya sudah. Saudara ngerti? Saya tanya, "Loh Tuhan, kenapa engkau? Iblis itu tadi kok menyamar seperti engkau?" Dia minta izin mencoba ya kamu. "Engkau kok boleh Tuhan? Aku pasti jatuh Tuhan." "Aku tahu engkau bergantung kepada Roh Kudus. Tidak mungkin kamu jatuh." Nah, rahasianya saudara tahu? Hanya rendah hati, merasa membutuhkan pertolongan Roh Kudus, segala sesuatu tanya dia. Maka itu yang menyebabkan saya menang. Saudara, maka dari itu tambah tinggi, tambah pengenalanmu lebih dekat sama Tuhan, tambah susah membedakan. Engkau tidak akan dapat membedakan kalau tanpa Roh Al Kudus. Maka dari itu saudara, belajar, latihan untuk mengenal dia lebih dalam. Supaya apa? Kamu akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Makanya itu tongkatmu selalu di sebelah kanan. Kamu mau pergi kemana? Kamu harus pakai tongkat. Karena apa? Saudara tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara tidak tahu di depan kamu siapa apa. Tapi dengan Roh Al Kudus, kamu akan dituntun. Ada ular sekalipun, kamu punya alat untuk nangkep dia. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Karena dia sanggup lakukan segala perkara. Maka dari itu saudara, Tuhan itu luar biasa. Kamu sedang dididik. Nah, makanya Agung tadi bilang apa? Tandanya kamu harus bisa menyarungkan pedang. Kalau pedangnya itu di sebelah kanan, bubar, saudara, babati semua. Makanya suruh nyarungkan. Sebabnya pedangnya selalu di sebelah kiri, jangan digunakan dulu. Boleh digunakan kalau perlu, tongkat dulu dong. Nah, demikian juga itu harus dipraktekkan di dalam praktek kehidupan di sini. Tadi si Nono ngomong sama saya, "Wah Pak, sembahyang ada pelepasan." Waktu sembahyang itu dilakukan jam istirahat dah. Rame atau enggak? Ayo, rame. Sebelahmu bisa tidur enggak? Lalu ganggu enggak? Ganggu. Terus rasa kesel enggak? Dari sudut anak-anak yang kelepasan bilang apa? Kan itu firman Tuhan. Pedang. Yang satu bilang, "Ya tapi aku sing kebabat-babat ini." Jadi saudara, bijaksana. Terutama kalau malam, belakang itu kampung loh. Jangan sampai malam terus karunia lidah teriak-teriak, hati-hati. Kalau nanti mereka dipakai setan protes, repot saudara. Saudara harus bijaksana. Minta pakai tongkat sebelah kanan, minta tuntunan, minta hikmat Tuhan. Nah, maka nanti membawa damai, sejahtera, enak saudara. Demikian juga pemakaian air. Loh,
Jangan kalau sedang ngocor keras terus suka-suka, secukupnya. Nah, ini mereka berjuang ini setengah mati itu. Sebab macet lagi ini. Tapi tadi pagi sudah beres ini macet. Ya. Jadi kita doakan tapi kelihatannya nanti pasti beres. Pasti beres. Jadi saudara, kita harus bijaksana. Melakukan segala perkara, belajar tongkat di sebelah kanan. Nah, nanti saudara akan membawa damai sejahtera yang luar biasa. Nah, Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu sudah mengalami mendengar banyak perkara, di mana Engkau menyatakan diri-Mu di dalam kehidupan secara pribadi dengan hamba. Tapi hamba-Mu percaya juga Engkau akan mengajar dan menyatakan diri-Mu kepada mereka, sehingga mereka menjadi berkembang dan tumbuh subur, supaya kemuliaan Tuhan boleh nyata dan mereka berbuah lebat. Terima kasih Bapa akan kasih sayang dan setia-Mu, karena Engkau begitu baik. Dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.